You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang isomorfisme, di mana anggotanya pertama Isna Inayati Elma, NIM T 2018-7017, 2 Wardatus Soimah, NIM T 2018-7038, dan Devinda Ekawati, NIM T 2018-7039, untuk memenuhi mata kuliah struktur aljabar dengan dosen pengampu Muhammad Khalil MPD. Saya, Isna Inayati Elma, akan membahas tentang isomorfisme. Dilihat pada layar, kita bisa melihat ada beberapa contoh tentang isomorfisme. Untuk lebih memahami, mari kita langsung ke contoh. Di mana example 1. Soalnya berbunyi diberikan grup siklik berorde 4, jika G adalah grup siklik orde 4, ini harus mengandung elemen identitas E dan generator A tidak sama dengan E di G. Bukti dari teorema 3.17 menunjukkan bahwa G beranggotakan E, A, A kuadrat, dan A pangkat 3, di mana A pangkat 4 sama dengan E. Tabel perkalian untuk G akan berbentuk seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.14 di bawah. Kita lihat tabelnya, masing-masing anggota G akan dikalikan dengan anggota G juga, di mana bila E dikalikan dengan E akan menghasilkan E dikalikan A menghasilkan A, E dikalikan A kuadrat menghasilkan A kuadrat, E dikalikan A pangkat 3 menghasilkan A pangkat 3. Mengapa? Karena E adalah elemen identitas, sehingga apapun yang dikalikan dengan E akan menghasilkan dirinya sendiri. Kemudian, A dikalikan E akan menghasilkan A dikalikan A akan menghasilkan A kuadrat, A dikalikan A kuadrat akan menghasilkan A pangkat 3, dan A kalikan A pangkat 3 akan menghasilkan E. Karena dilihat di atas, A pangkat 4 bisa ditulis juga dengan E, begitupun dengan seterusnya. Lanjut contoh yang kedua atau example 2. Soalnya diberikan grup yang terkait dengan geometri. Kita mulai dengan segitiga sama sisi T dengan titik pusat O dan simbol berlabel V1, V2, dan V3. Lihat pada gambar 3.15 di bawah. Pembahasan yaitu segitiga sama sisi tentu saja terdiri dari himpunan semua titik pada ketiga sisi segitiga. Yang kami maksud dengan gerakan kaku segitiga adalah bijeksi dari titik-titik segitiga ke dirinya sendiri yang membuat jarak antara dua titik tidak berubah. Dengan kata lain, gerakan kaku segitiga adalah bijektiva yang memiliki jarak. Gerakan kaku seperti ini harus memetakan simpul V1, V2, dan V3. Gerakan-gerakan kaku ini, atau sering disebut simetris, membentuk suatu kelompok sehubungan dengan komposisi pemetaan. Telah diverifikasi, ada total 6 elemen dalam grup dan dapat dideskripsikan sebagai berikut. Pertama, E adalah pemetaan identitas yang membiarkan semua poin tidak berubah. Kedua, R adalah rotasi berlawanan arah jarum jam melalui 120 derajat sekitar O di bidang segitiga. Ketiga, R kuadrat sama dengan R dikali R adalah rotasi berlawanan arah jarum jam melalui 240 derajat sekitar O di bidang segitiga. Keempat, refleksi F tentang garis L1 melalui V1 dan O. Kelima, refleksi G tentang garis L2 melalui V2 dan O. Keenam, refleksi H tentang garis L3 melalui V3 dan O. Dari 6 elemen di atas, didapatkan gerakan kaku yang dijelaskan dengan menunjukkan nilainya pada simpul berikut. Bisa dilihat, bila V1, V2, dan V3 dipetakan dengan E, akan menghasilkan V1, V2, dan V3 itu sendiri, karena E tadi adalah elemen identitas. Kemudian R menghasilkan, bila V1, V2, V3 dikalikan dengan R, kita lihat
V1 dipetakan dengan R hasilnya V2. Kemudian V2 dipetakan terhadap R akan menghasilkan V3. V3 dipetakan terhadap R menghasilkan V1. Dan juga yang lainnya. Dari keenam elemen ini telah dijelaskan bagaimana bisa mendapatkan hal tersebut. Mari kita bahas. Langsung saja kita bahas example 2. Ambil contoh V1 dipetakan R menghasilkan V2. R tadi adalah rotasi 120 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi bisa lihat pada gambar, setiap segitiga ini semua sudutnya adalah 60 derajat karena dari 360 derajat dibagi dengan 6 bagian menghasilkan 60 derajat. Nah, karena kita memerlukan 120 derajat, maka V1 diputar ke L3 akan menghasilkan 60, kemudian diputar lagi ke V2 maka menghasilkan 120 derajat, seperti arah yang digambar pada panah warna biru. Lanjut, yaitu untuk V2 dipetakan R menghasilkan V3. Kita lihat pada gambar V2 ke V3, lihat pada panah berwarna oranye, dan V3 dipetakan R menghasilkan V1, lihat pada panah berwarna merah. Lanjut, yaitu untuk pembuktian V1 dipetakan R kuadrat sama dengan V3. R kuadrat tadi adalah rotasi 240 derajat berlawanan arah jarum jam. Bisa dilihat pada gambar, untuk menghasilkan 240 derajat maka V1 harus diputar sebanyak 4 kali. Pertama ke L3, kedua ke V2, kemudian ketiga ke L1, dan terakhir ke V3. Maka seluruhnya menghasilkan 240 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka benar, V1 dipetakan R kuadrat akan menghasilkan V3. Lanjut, yaitu pada V2 dipetakan R kuadrat menghasilkan V1. Bisa dilihat pada gambar yang berwarna oranye. Jadi V2 letaknya di sebelah bawah kanan, berputar 240 derajat berlawanan arah jarum jam akan menghasilkan V1. Dan begitu pula dengan V3 dipetakan R kuadrat menghasilkan V2. Bisa lihat pada panah berwarna merah. Kemudian untuk yang H, kita ambil contoh V1 petakan pada H menghasilkan V2, di mana H tadi adalah refleksi garis dari V3O dan L3, garis yang tegak sendiri. Nah, jadi itu sudah saya panahin, itu V3O dan L3 sebagai refleksi atau cerminan, sehingga bila V1 dicerminkan pada garis V3O L3 akan menghasilkan V2 yang ditandai dengan bundaran biru. Kemudian yang selanjutnya yaitu V2 dipetakan pada H menghasilkan V1. Jadi balik lagi, kan refleksi cerminannya kan garis L3, O, dan V3, maka V2 kalau dicerminkan menghasilkan V1. Begitupun dengan V3 dipetakan H menghasilkan V3 itu sendiri, karena dia pada garis refleksinya, jadi menghasilkan dirinya sendiri. Ditandai dengan kotak warna merah. Lanjut, yaitu pada G. Bila V1 dipetakan kepada G akan menghasilkan V3, karena G di sini refleksi garis V2, O, dan L2. Jadi yang berbeda ini adalah garis refleksinya atau cerminan. Di sini udah saya beri tanda panah, itu sebagai refleksinya. Bila V1 direfleksikan garis L2, maka akan menghasilkan V3 yang ditandai dengan lingkaran biru. Kemudian untuk V2 dipetakan pada G akan menghasilkan V2 itu sendiri yang ditandai dengan kotak warna merah, karena dia sebagai refleksinya atau cerminannya, sehingga menghasilkan dirinya sendiri. Dan V3 dipetakan G menghasilkan V1. Jadi yang biru tadi lagi balik, kembali ke lawannya atau cerminannya tadi V1.
Dan yang terakhir yaitu F. V1 dipetakan F menghasilkan V1, di mana F tadi adalah refleksi garis dari V1O dan L1. Bila V1 dipetakan F menghasilkan V1 itu sendiri, karena di sini garis refleksi atau cerminannya adalah L1O dan V1, maka V1 akan menghasilkan dirinya sendiri. Kemudian V2 dipetakan pada F menghasilkan V3 yang ditandai dengan lingkaran biru. Dan juga sebaliknya, V3 bila dipetakan F akan menghasilkan V2. Selanjutnya yaitu chapter 3, bagian 3. Jadi kami memiliki grup G beranggotakan E, R, R kuadrat, H, G, F. Dan G memiliki tabel perkalian yang ditunjukkan pada gambar 3.16. Bisa dilihat di bawah tabel tersebut. Untuk E, apapun yang dikalikan E atau elemen identitas akan menghasilkan dirinya sendiri. Ya, E dikalikan E sama dengan R, E dikalikan R sama dengan R, E dikalikan R kuadrat menghasilkan R kuadrat, dan seterusnya. Bagaimana dengan yang lainnya? Kok bisa menghasilkan hal seperti itu? Jadi ini sama halnya dengan segitiga yang tadi. Ayo, mari kita bahas satu persatu. Jadi ini untuk perkalian anggota G oleh R, atau di mana R di sini adalah rotasi 120 derajat berlawanan jarum jam. Bisa dilihat pada gambar ya, ada E dipetakan R atau dikali R akan menghasilkan R, yaitu ditandai dengan panah berwarna biru, kemudian R dikalikan R atau dipetakan oleh R rotasi 120 derajat akan menghasilkan R kuadrat yang ditandai dengan panah berwarna ungu, dan juga seterusnya. Selanjutnya yang perkalian anggota G oleh R kuadrat rotasi 240 derajat berlawanan arah jarum jam. Bisa dilihat pada gambar, bila E dipetakan R kuadrat akan menghasilkan R kuadrat itu sendiri. Jadi E ke R kuadrat ditandai dengan panah berwarna biru. Kemudian R dipetakan R kuadrat menghasilkan E ditandai dengan panah berwarna ungu, dan R kuadrat dikalikan atau dipetakan terhadap R kuadrat menghasilkan R itu ditandai dengan berwarna oranye. Kemudian yang H dipetakan R kuadrat menghasilkan F ditandai dengan panah berwarna ungu, dan G dipetakan R kuadrat sama dengan H ditandai dengan berwarna oranye, dan F dipetakan R kuadrat menghasilkan G ditandai dengan panah berwarna biru. Kemudian ini perkalian anggota G oleh H, di mana H adalah refleksi garis R kuadrat atau G dengan L3. Nah, itu sudah saya kasih bedakan garisnya sebagai refleksi atau cerminan. Jadi untuk E direfleksikan H atau garis L3 akan menghasilkan H yang saya tandai dengan bundaran berwarna biru. Kemudian R direfleksikan, dipetakan H pada L3 menghasilkan F, saya tandai dengan lingkaran berwarna merah. Kemudian R kuadrat dipetakan pada H menghasilkan G, saya tandai dengan kotak berwarna hijau karena akan menghasilkan garis dirinya sendiri, karena dia adalah berada di garis L3. Begitupun yang lainnya. Kemudian untuk perkalian anggota G oleh G, yaitu refleksi garis R atau H dengan L2. Itu sudah saya kasih panah. Jadi garis refleksinya adalah di L2, yaitu misalnya E dipetakan pada G akan menghasilkan G karena letak E dan G saya tandai dengan lingkaran berwarna biru. Kemudian R dipetakan G menghasilkan H, itu
saya tandai berwarna kotak hijau, dimana karena garis R atau H berada di L2. Kemudian untuk R kuadrat dipetakan pada G menghasilkan F, itu sudah saya kasih tanda lingkaran berwarna merah, begitupun yang lainnya. Dan untuk perkalian anggota G oleh F sebagai refleksi garis E atau F dan L1, itu sudah saya kasih panas sebagai refleksi atau cerminannya. Jadi bila E dipetakan F akan menghasilkan F, karena E atau F berada di garis refleksi L1. Kemudian R dipetakan F menghasilkan G, itu sudah saya kasih tanda lingkaran berwarna biru. Dan R kuadrat dipetakan F menghasilkan H, mohon maaf, itu ditandai dengan lingkaran berwarna merah. Lanjut, yaitu kita akan membandingkan kelompok G ini dengan kelompok SA dari contoh 3 bagian 3.1, dan kita akan melihat bahwa mereka sama kecuali untuk notasi. Misalkan unsur-unsur G sesuai dengan SA menurut pemetaan, kita simbolkan dengan G dipetakan SA tanda panah yang diberikan oleh E akan sama dengan IA, R sama dengan Rho, R kuadrat akan sama dengan Rho kuadrat, H akan sama dengan sigma, G sama dengan gamma, dan F sama dengan delta. Pemetaan ini adalah korespondensi satu-satu dari G ke SA, apalagi memiliki properti itu XY sama dengan X dikalikan Y. Untuk X dan Y di G, pernyataan ini dapat diverifikasi dengan menggunakan tabel perkalian untuk G dan SA dengan cara berikut. Dalam sebuah tabel perkalian untuk G, kita mengganti setiap elemen X, elemen G, dengan X di SA. Ini menghasilkan tabel pada gambar titik 17 yang memiliki XY di baris dengan X di kiri dan di kolom dengan Y di atas. Bisa lihat tabel gambar 3.17. Tinggal mengganti yang tadi sebelumnya adalah ERR kuadrat GHM menjadi IA Rho kuadrat sigma, gamma, dan delta. Itu adalah hasil dari tabel yang sebelumnya. Lanjut, yaitu tabel perkalian untuk SA yang diberikan dalam contoh 3 dari bagian 3.1 melengkapi tabel nilai untuk X dikali Y, dan kedua tabel tersebut sesuai di setiap posisi. Ini berarti XY sama dengan X kali Y untuk semua X dan Y di G. Jadi, G dan SA sama, kecuali untuk notasi. Pemetaan seperti ini dalam contoh proceeding disebut isu. Definisi 3.25. Sebelum saya menjelaskan tentang definisi 3.25 dan teorema 3.26, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wardatul Soimah, NIM T 2018-7038 dari kelas Matematika 1, anggota kelompok 3, struktur aljabar. Definisi 3.25 tentang isomorfisme automorfisme. Misalkan sebuah grup G dengan operasi biner bintang bulat dan sebuah grup G aksen dengan operasi biner bintang kotak, maka pemetaan G ke G aksen merupakan isomorfisme dari G ke G aksen jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, pemetaan merupakan korespondensi satu-satu dari G ke G aksen, yaitu untuk semua X sama dengan Y, maka pemetaan X sama dengan pemetaan Y, di mana X, Y anggota grup G. Untuk semua X tidak sama dengan Y, maka pemetaan X tidak sama dengan pemetaan Y, di mana X, Y merupakan anggota grup G. Untuk syarat yang kedua, pemetaan X operasi biner bintang bulat Y sama dengan pemetaan X operasi biner bintang kotak pemetaan Y, di mana X, Y merupakan anggota grup G.
Kedua operasi biner bintang ini bisa saja berbeda, karena pada operasi biner bintang bulat terletak pada ruas kiri tidak sama dengan pada operasi biner bintang kotak yang terletak pada ruas kanan. Perbedaannya bisa dilihat dari operasi grupnya. Jika sebuah isomorfisme dari G ke G aksen ada, dapat kita katakan bahwa G merupakan sebuah isomorfisme dari G aksen, dan kita bisa menggunakan notasi G kongruen G aksen. Isomorfisme dari kelompok G ke G itu sendiri disebut automorfisme G, karena definisi dari automorfisme itu dia memetakan pada dirinya sendiri. Untuk yang selanjutnya, teorema 3.26 tentang image of identities and inverse. Andaikan pemetaan sebuah isomorfisme dari grup G ke G aksen, jika E menunjukkan sebuah identitas anggota G dan E aksen menunjukkan sebuah identitas G aksen, kemudian buktikan kedua pembuktian di bawah ini. A. Pemetaan E sama dengan E aksen, dan B. Pemetaan X inverse sama dengan kurung kurawal pemetaan X inverse untuk semua X anggota grup G. Kita buktikan yang A dulu. Selanjutnya, dimisalkan P maka Q. Bukti. Kita mempunyai dua identitas, yaitu apabila dikalikan E dikali E, maka pemetaan E dikali E sama dengan pemetaan E. Selanjutnya, pemetaan E dikali pemetaan E sama dengan pemetaan E. Hal ini berdasarkan pemetaan merupakan isomorfisme. Selanjutnya, pemetaan E dikali pemetaan E sama dengan pemetaan E dikali E aksen, karena E aksen merupakan identitas. Selanjutnya, pemetaan E sama dengan E aksen. Hal ini berdasarkan teorema 3.4e yang telah dibuktikan. Selanjutnya, kita buktikan yang B. Pemetaan X inverse sama dengan kurung kurawal pemetaan X inverse untuk semua X anggota grup G. Kita mempunyai P gabungan Q, maka R untuk semua X anggota grup G. Lalu kita kalikan X dikali X inverse sama dengan E, maka pemetaan X dikali X inverse sama dengan pemetaan E. Selanjutnya, pemetaan X dikali X inverse sama dengan E aksen. Ini telah dibuktikan pada pembuktian yang A. Selanjutnya, pemetaan X dikali pemetaan X inverse sama dengan E aksen. Dengan cara yang sama, pada X inverse dikali X sama dengan E, sehingga menyatakan bahwasanya pemetaan X inverse dikali X sama dengan E aksen. Oleh karena itu, terbukti bahwasanya pemetaan X inverse sama dengan kurung kurawal pemetaan X inverse. Terima kasih. Saya Devinda Ekawati, NIM T 2018-7039. Di sini saya akan menjelaskan example 3. Pertimbangkan G sama dengan 1, I, negatif 1, negatif I, di bawah perkalian, dan G aksen sama dengan Z4 yang beranggotakan 0, 1, 2, 3 di bawah. Biarkan pemetaan G ke G aksen diterjemahkan oleh sebagai berikut. Pemetaan 1 sama dengan 0, pemetaan I sama dengan 1, pemetaan negatif 1 sama dengan 2, pemetaan negatif I sama dengan 3.
Ini mendefinisikan korespondensi 1 ke 1 pemetaan dari G ke G aksen. Untuk melihat bahwa pemetaan adalah isomorfisme dari G ke G aksen, kami menggunakan tabel grup untuk G dan G aksen dengan cara yang sama seperti pada contoh 2 di atas. Dimulai dengan tabel perkalian untuk G, kita mengganti setiap X pada tabel dengan pemetaan X. Lihat gambar 3.18 dan 3.19 di bawah. Karena tabel yang dihasilkan gambar 3.19 sudah sesuai sepenuhnya dengan tabel penjumlahan untuk Z4. Kami menyimpulkan bahwa pemetaan XY sama dengan pemetaan X plus pemetaan Y. Untuk semua X elemen G, Y elemen G, dan untuk itu pemetaan adalah isomorfisme dari G ke G aksen. Kita lihat tabel ini. Ini yaitu grup G yang gambar 3.18. Untuk yang gambar 3.19 ini grup G aksen, yaitu example 4. Kelompok perkalian G dari matriks permutasi 3x3 diperkenalkan pada latihan 29 dari bagian 3.1. Kelompok ini, G diberikan oleh G sama dengan I3, P1, P2, P3, P4, P5, di mana I3 yaitu matriks yang berordo 3x3. Kalian bisa lihat matriks seperti di bawah ini. Tabel perkalian untuk G diperlukan sebagai pedoman dalam mendefinisikan isomorfisme dari G ke SA. Dalam pembuat tabel ini, kami menemukan P3 kuadrat sama dengan P5, P3 pangkat 3 sama dengan I3, P3 P1 sama dengan P4, dan P3 dikali P4 sama dengan P2. Menggunakan tabel grup untuk SA pada gambar 3.17 sebagai pola, menyantumkan elemen G di seluruh tabel dalam urutan I3, P3, P3 kuadrat, P1, P4, P2. Mohon maaf, ini ada salah pengetikan. Yang benar yaitu P2. Kita sesuaikan dengan tabel di bawah 3.20. Ini sesuai dengan gambar 3.17. Ini yaitu tabel G dan ini SA. Dan evaluasi semua produk seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.20 di atas tadi. Perbandingan tabel grup untuk G dan SA menunjukkan bahwa korespondensi 1 ke 1 pemetaan G ke SA. Untuk memverifikasi properti pemetaan X, Y sama dengan pemetaan X kali pemetaan Y, kami mengganti setiap X dalam tabel untuk G dengan gambarnya pemetaan X di SA. Tabel yang dihasilkan ditunjukkan pada gambar 3.21 yang di atas tadi, dan itu sesuai di setiap posisi dengan tabel kelompok untuk SA pada gambar 3.17 dari example 2. Jadi, pemetaan isomorfisme dari G ke SA. Let me love you, baby. Let me love you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I need you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely nights. I love you, baby.